Oke, halo semua, berjumpa lagi dengan saya Kevin. Di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara untuk mengecek kesehatan dari baterai laptop kita. Cukup mudah caranya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Buat teman-teman yang pakai Windows, entah Windows berapapun, Windows 7 ataupun Windows 11, insya Allah bisa mengikuti cara ini. Karena di sini kita nggak perlu install software, kita cukup menggunakan command prompt atau CMD. Nah, caranya cukup mudah. Kita bisa langsung buka CMD-nya. Di sini saya menggunakan perintah Windows R ya. Tekan aja tombol Windows sama R bersamaan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal ketik aja CMD. Kalau udah kalian enter atau klik OK. Nah, nanti akan muncul pop-up command prompt seperti ini. Nggak perlu khawatir. Kita akan menggunakan perintah yang sangat sederhana, sangat simpel, jadi nggak akan merusak file sistem kalian. Yang pertama di sini kita ketikkan dulu perintah cd desktop, cd spasi des kayak gini, lalu ketik tab. Nah, akan muncul, atau tulis otomatis juga bisa, tulis manual juga bisa. Nah, kalau udah kalian klik enter hingga berubah seperti ini. Ini artinya kita sudah masuk ke desktop. Desktop adalah halaman depan ini nih. Kalau kita bikin file baru misalnya, nah ini artinya kita bikin file di desktop, disimpan di desktop kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke desktop. Artinya kalau kita kesini, kita bikin sesuatu, misalnya di sini new folder. Nah, nanti akan masuk ke desktop. Nah, ini foldernya. Oke, di sini yang akan kita lakukan adalah membuat file dari hasil cek kesehatan dari baterai laptop kita. Caranya cukup mudah. Kalian ketikkan aja perintah power config atau cfg seperti ini, power cfg garis miring baterai report ya, kayak gini nih, power cfg baterai report. Kalau udah, kalian tinggal klik tombol enter. Ini sebenarnya cepat, mungkin karena saya lagi record jadi lama. Nah, ini udah muncul nih di depan ya, dan ada notifikasi seperti ini, baterai live report save to file path si bla 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 di desktop ya. Kita bisa langsung aja buka filenya di sini di halaman depan. Sengaja saya pindahkan ke desktop biar teman-teman bisa dengan mudah untuk menghapus ataupun memindahkan filenya seperti itu. Kalian bisa klik 2 kali, atau kalian juga bisa membukanya lewat command prompt. Ketik aja nama filenya ya, lalu kalau udah kayak gini sama ekstensinya, tinggal kita enter. Tunggu beberapa saat hingga terbuka. Gak tahu kenapa kalau misalnya lagi record pakai Camtasia ini memang kadang nggak bisa buat melakukan sesuatu lewat command prompt. Langsung aja kita buka aja di sini. Nah, di sini kita akan muncul tampilan dari baterai reportnya yang otomatis di-generate oleh laptop kita. Nah, jadi dari perintah-perintah yang kita masukkan tadi di command prompt menghasilkan file ini, file yang di-generate oleh sistem dari Windows-nya seperti itu. Di sini tertulis nama komputer kita, kemudian OS-nya dan lain-lain. Nah, ini report time-nya, kapan laporan ini dibuat kapan, kayak gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa lihat nama baterainya dan lain-lain, lalu bahan-bahan kimia dari baterainya atau jenis baterainya kalau nggak salah. Dan yang penting di sini adalah design capacity, full charge capacity, dan juga cycle count. Nah, design capacity ini merupakan desain dari kapasitas penuh pada baterai kita. Jadi kalau kita pertama kali beli laptop, harusnya atau biasanya ya normalnya itu full design, nilainya ini sama dengan desain capacity. Jadi maksimal laptop kita bisa menampung baterai sebanyak atau tenaga baterai sebanyak 42,067 mWh. Tapi karena berjalannya waktu, kapasitas pada baterai kita menurun. Di sini terlihat full charge-nya hanya 37. Jadi kalau di charge sampai 100% itu cuman dapat menampung 37,386 mWh. Padahal harusnya desain kapasitinya itu 42. Nah, ini adalah hal yang normal ya teman-teman, nggak perlu khawatir karena memang ini adalah kelemahan dari bahan li-ionnya baterai laptop kita. Jadi kalau misalnya memang menurun, ya itu adalah hal yang wajar. Jadi memang meskipun baterai laptop kita ini baterai tanam, tetap masih bisa diganti kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang ternyata desain
kapasitinya jauh banget dengan full charge kapasitinya, itu nggak masalah. Ya mungkin kalau memang jauh banget lebih dari 50% artinya udah waktunya ganti baterai laptop kalian, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari desain capacity dan juga full charge capacity. Semoga paham ya teman-teman, karena cukup sederhana sekali. Lalu di cycle count ini adalah perhitungan ketika kalian menghabiskan baterai kalian sampai habis 0% kayak gitu. Mungkin kita bisa buktikan aja dengan cari ya. Cycle count adalah, kita sambil coba-coba cek. Nah ini, cycle count adalah ketika pengguna menggunakan laptop dari kondisi baterai full charge hingga habis. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita memiliki baterai dengan kapasitas penuh terus kita pakai sampai habis 0%, itu baru dihitung satu cycle. Tapi biasanya kan nggak mungkin ya teman-teman, kita pakai laptop sampai benar-benar habis 0% itu kan nggak mungkin kan. Nah itu ada yang bilang bahwasanya penghitungannya satu cycle count itu dihitung ketika kita berhasil memakai baterai sebanyak 100%. Kita udah berhasil pakai 100%, nah itu dianggap satu cycle. Meskipun kita nggak bener-bener pakai sebanyak 1% sih, sampai 100%. Ya contohnya kayak gini, misalnya teman-teman bikin aplikasi atau lagi ngoding atau apapun pakai laptop kalian di mana kondisi baterainya itu 80%, lalu kalian pakai sampai 20%, kalian charge lagi. Nah, tadi kan 80 ke 20 itu udah 60% berarti ya. Nanti kalian pakai lagi 40%. Nah, berarti kan 60 tambah 40 100 nih. Nah, ini udah dianggap satu cycle kayak gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai benar-benar dari 100% ke 0% kayak gitu. Itu yang saya baca. Sempet lihat sih di, ada nggak ya di sini ya, bentar. Nah ini nih, ini baterai reportnya dari Microsoft Surface. Kita cek aja ke bawah. Nah ini di sini tertulis jika kapasitas di bawah desain capacity sampai 10,000 mWh, mungkin baterainya memang deteriorate atau rusak ya. Nah kalau misalnya di bawah 50% itu mungkin ya perlu diganti juga baterainya kayak gitu. Nah ini kalau kita hitung punya saya tadi 42,067, coba kita cek ya. 42,067 ke berapa tadi? 37 ya. 37,386. Kita calculate hasilnya 89, masih 89% dari 100%. Kalau 100%-nya kan normal ya. 100% kan desain kapasitasnya. Sedangkan punya saya udah 89%. Kalau 89% sih masih bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah di bawah 50%, ya perlu diganti juga baterainya. Atau mungkin kalau udah 10 sampai 10.000 ya bisa kalian lihat sendiri nanti di situs ini. Nah ini cycle count 176 means it already charged 176 charging cycle. Jadi siklusnya itu artinya di sini tertulis 176 cycle count kayak gitu. Nah ini nih, it run out of battery 100% will be count for satu cycle. Jadi kalau kita menghabiskan 100% baterai artinya kita hitung sebanyak satu cycle kayak gitu. Nggak perlu nunggu dari benar-benar full charge sampai 0%, karena kita nggak mungkin juga pakai laptop benar-benar dari 100% sampai 0% kayak gitu. Nah mungkin nanti yang lain-lainnya bisa teman-teman cek ya teman-teman. Yang jelas di sini untuk desain capacity itu pasti biasanya lebih besar, apalagi kalau teman-teman laptopnya udah laptop lama dan belum pernah coba pakai baterai report, kemudian pas dicek kok ternyata jauh. Ya memang seperti itu, teknologi baterainya memiliki kekurangan. Jadi memang pada dasarnya nggak ada barang yang benar-benar nggak pernah rusak ya. Jadi meskipun kita belinya mahal banget, tetap pasti mengalami kerusakan atau penurunan
penurunan kinerjanya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri nanti. Yang jelas untuk full charge capacity-nya secara historis pasti akan menurun. Ya ini ada yang naik sih, tapi naiknya ya paling cuman 1% dan nggak mungkin bisa naik lagi ke atas seperti itu. Jadi teman-teman untuk bisa menjaga baterainya ya silahkan tidak melakukan charging sampai 100%. Kalau teman-teman pakai laptop Asus mungkin bisa dinyalakan di pengaturan My Asus, itu ada. Kalau teman-teman aktifkan sebanyak 80% itu udah ditahan pengisiannya, meskipun kalian dalam kondisi charging, tapi kalau udah 80% itu nggak akan masuk ke baterai dayanya, jadi akan lebih baik. Dan ini direkomendasikan ketika kalian melakukan produktivitas secara lama, misalnya buat rapat, habis rapat buat bikin proposal terus-terusan sampai berjam-jam, dan kalian disarankan untuk mengaktifkan fitur tersebut di My Asus, di mana direkomendasikan untuk 80% biar kalian bisa dalam keadaan nyolok ke listrik laptopnya, tapi dalam baterai 80%, nggak sampai 100% kayak gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Kalau misalnya teman-teman masih bingung apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa komentar aja ya di bawah video ini, biar nanti saya bantu jawab seperti itu. Nanti juga saya sertakan linknya, barangkali teman-teman mau lihat ya. Jadi semoga menjawab untuk penjelasannya. Mungkin itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.